Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami mengenai perencanaan strategi jasa. Perkenalkan, nama saya Fitri Melinda Putri dengan NIM 200301032 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustin Wulandari dengan NIM 200301018. Perkenalkan, nama saya Indah Fitriawati dengan NIM 200301053. Baik, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan perencanaan strategi. Menurut Gonzalez, perencanaan strategi adalah mempersiapkan perusahaan untuk masa depan yang tidak pasti. Inti dari perencanaan strategi adalah implementasi. Perencanaan strategi mencakup pengembangan rencana jangka panjang dan rencana darurat yang dipersiapkan oleh perusahaan agar perusahaan berkembang untuk beberapa tahun mendatang. Penempatan tujuan perusahaan. Sebelum kita menemukan tujuan perusahaan, mari kita mendefinisikan apa itu tujuan terlebih dahulu. Tujuan merupakan hasil akhir yang menjadi ukuran perusahaan dalam keberhasilan atau kegagalan di sepanjang perjalanan bisnis. Setiap aktivitas untuk menetapkan tujuan perusahaan dimulai dari perencanaan strategi, perencanaan operasional, dan berbagai rencana yang berorientasi masa depan harus berdasarkan prosedur yang dapat diterapkan atau implementable. Dengan kata lain, tidak bisa hanya berdasarkan intuisi dan perkiraan belaka, tetapi harus terorganisasi dengan dapat diselesaikan oleh manusia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk mencapai tujuan perusahaan yang efektif, maka tujuan tersebut harus memenuhi kriteria di bawah ini. Yang pertama, spesifik dan konkret. Rumusan dan tujuan perusahaan harus disusun dengan jelas sehingga mudah dipahami oleh semua karyawan organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pertumbuhan yang cepat atau meningkatkan penjualan tidaklah spesifik hanya memberikan arahan. Yang kedua, terukur. Harus dirumuskan dengan konteks waktu yang sumber daya atau terminologi terukur lainnya. Pernyataan bahwa perusahaan harus lebih unggul dari pernyataan tujuan perusahaan harus detail dari segi alokasi waktu. Contoh penetapan tujuan yang baik pada akhir tahun fiskal 2003. Next. Berhubungan dengan waktu. Terkait dengan waktu, berarti bahwa pernyataan tujuan perusahaan harus detail dari segi alokasi waktu. Yang keempat, menantang. Memberikan tantangan harus memotivasi untuk dilaksanakan. Next. Griffin dan Albert 2002 menjelaskan secara spesifik fungsi utama penetapan tujuan perusahaan. Yang pertama, memberi arah dan panduan bagi para karyawan di seluruh tingkat manajemen. Dengan semua karyawan dari berbagai tingkatan, mulai dari yang paling bawah hingga paling atas mengetahui dengan jelas apa yang ingin dicapai perusahaan, maka probabilitas terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan kemungkinan akan lebih kecil. Yang kedua, membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Yang ketiga, membuat perusahaan mengukuhkan identitas dirinya melalui budaya perusahaan atau corporate culture. Yang keempat, membuat perusahaan mampu melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk kembali fokus dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kelima, pencapaian atau dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan adalah target yang mengukur pencapaian target keberhasilan kinerja perusahaan dan juga berisikan tentang komitmen beserta resikonya. Tujuan juga berfungsi untuk memberikan gambaran arahan bagi perusahaan secara jelas, namun merumuskannya tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik.
Langkah-langkah perencanaan strategis. Pendekatan dalam perencanaan sebaiknya memenuhi beberapa kriteria di bawah ini. Yang pertama, menyebutkan secara spesifik jasa yang dijual dan bagaimana cara bersaingnya. Yang kedua, ada mekanisme yang jelas bagaimana melakukan perbandingan dengan pesaing. Yang ketiga, ada mutu, jargon atau ungkapan yang mudah dipahami atau diingat oleh seluruh jajaran perusahaan dan bagaimana hal tersebut diimplementasikan. Yang keempat, menjadi acuan dalam proses perencanaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Langkah-langkah perencanaan, langkah-langkah dalam proses perencanaan strategi jasa. Yang pertama yaitu pra-perencanaan. Hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan atau organisasi melakukan perencanaan pendahuluan secara sungguh-sungguh sebelum melakukan perencanaan strategik. Cara yang terbaik dengan melibatkan kelompok kecil terlebih dahulu untuk ikut berpartisipasi, mengikut individu tertentu yang memang aktif dalam perencanaan sebelum proses perencanaan formal dilakukan. Ada beberapa informasi yang perlu diperlukan dalam perencanaan pendahuluan ini, yaitu antara lain yang pertama, informasi profit penting. Yang kedua yaitu hasil survei kepuasan pelanggan paling akhir. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaturan pemerintah mengenai industri jasa yang digeluti perusahaan. Yang keempat yaitu perbandingan kerja keuangan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Yang kelima yaitu rencana ekspansi atau perubahan yang sudah dibuat. Yang kedua yaitu penyataan misi. Tahapan pertama dalam perencanaan strategik yang terhormat adalah merumuskan misi. Perubahan atau organisasi secara tertulis. Pernyataan misi merupakan sesuatu rumusan kalimat yang menjelaskan dan memberi arahan serta fokus bagi perusahaan sekurang-kurangnya antara 5 sampai 10 tahun ke depan. Dalam merumuskan misi, biasanya perencanaan memerlukan waktu pendahuluan sekitar 1 atau 2 hari. Setelah itu, baru diplenokan dalam forum yang lebih luas untuk dimintakan pendapat dan mempertimbangkannya. Next. Tiga yaitu pengembangan rencana. Bila tim perencana telah menyepakati rumusan misi, perusahaan atau organisasi, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan target atau goal yang hendak dicapai oleh perusahaan atau organisasi yang rumusannya lebih spesifik dan konkret dibandingkan dengan rumus pernyataan misi atau mission statement. Yang keempat yaitu implementasi. Implementasi dimulai ketika terjadi berbagai masalah, seperti jalur distribusi jasa yang terjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Terjadi kesenjangan dengan target yang dicapai dengan direncanakan bahan baku yang dibeli dari pemasok tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya yaitu pegawai yang diterima atau dilatih tidak sesuai dengan kebutuhan berdasarkan siklus perusahaan. Next. Yang kelima yaitu ada perencanaan kontingensi. Tidak semua rencana berjalan sesuai schedule. Tidak seluruh asumsi mengenai lingkungan bisnis terjadi seperti yang diperkirakan dan tidak semua pelanggan maupun pesaing memberikan respon atas produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Maka dalam situasi semacam ini, perlu adanya rencana darurat atau yang disebut dengan contingency planning. Perencanaan kontingensi juga disebut pengembangan skenario atau skenario development, alternative future atau pemetaan masa depan atau future mapping. Sekalipun setiap rencana darurat diberi makna yang berbeda-beda, tetapi semuanya berdasarkan asumsi bahwa bila rencana yang hendak dilaksanakan tidak terjadi seperti yang diharapkan. Next. Alternatif future atau disebut dengan analisis masa depan. Itu alternatif yang banyak digunakan dan untuk menggambar jadi di masa depan. Dengan menggunakan proses ini,
untuk menangkap peluang yang dapat dicapai di masa depan dan menggabungkan asumsi yang paling masuk akal maupun tidak logis yang mempertimbangkan perusahaan hati-hati cara perusahaan yang asumsi masa lampau. Next. Pemetaan masa depan. Pemetaan masa depan adalah teknik perencanaan yang dikembangkan oleh North Consulting Research Inc. Massachusetts. Teknik ini dilakukan sebelum alternatif future dengan cara membuat jalur atau path untuk melakukan prediksi utama, termasuk kejadian krisis, misalnya utang pemerintah dan swasta yang jatuh tempo, yang mungkin mempengaruhi perusahaan atau industri di masa depan. Perbedaannya dengan alternatif future, rencana kontingensi ini secara jelas melakukan prediksi atas setiap tahapan kritis dan peristiwa yang penting yang terjadi di masa depan yang mempengaruhi perusahaan maupun industri secara langsung. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.